Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Universitas Mataul Anwar, Prodi Diksatra Siada, akan melakukan wawancara ke sekolah-sekolah. Sekolah yang kita ambil yaitu Sekolah SMK Negeri 1 Malingping. Dan kita akan melakukan wawancara terhadap kurikulum dan guru mapel yang ada di sekolah tersebut. Jadi selamat menyaksikan. Baik. Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan secara nasional sejak tahun ajaran 2022-2023. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 140.000 satuan pendidikan di Indonesia telah menerapkan kurikulum ini, termasuk SMK Negeri 1 Malingping. Lalu, bagaimana implementasi di lapangan? Pengalaman Ibu sejauh ini atau pendapat Ibu terhadap kurikulum yang sekarang diterapkan itu seperti apa? Sebenarnya tujuan pemerintah itu sama ya, pengen membentuk karakter siswa. Orang dulu ada P3, apa itu kalau bapak-bapak suka minum, performa pelajar Pancasila. Itu dulu tahun berapa itu udah lama, mungkin zaman naik sekolah gitu ya, ada di sekolah. Nah, kemudian di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka itu dicanangkan oleh pemerintah yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, bedanya kalau performa pelajar Pancasila itu menyisip di kegiatan harian. Walaupun yang kurikulum Merdeka juga ada sisipannya gitu untuk membentuk karakter siswa. Tapi yang sekarang ini pemerintah mengalokasikan waktu untuk P5 itu sendiri. Kita membuat proyek gitu. Jadi dan itu ada tema-temanya, gitu kan? Ada tema bangun jiwa raga, ada tema kearifan lokal, gitu ya. Nah, anak-anak dengan membuat proyek itu diharapkan tumbuh karakter gotong royong, disiplin, kreatif, dan lain sebagainya. Itu ada 6 dimensi. Terus buat kita. Tidak semuanya kesini ya. Iya. Gitu. Sebenarnya paling untuk pengantar hanya itu saja. Kita bisa langsung pembahasan yang ini ya. Langsung saja. Pertanyaan pertama, SMKN 1 Malingping, sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kabupaten Lebak, Banten, telah aktif mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebagai lembaga pendidikan vokasi, SMKN 1 Malingping memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang terampil dan siap kerja. Tentunya Ibu sebagai seorang guru SMK yang tentunya pastinya berpengalaman. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah? Ya, kalau saya pribadi, Iya. saya senang dengan kurikulum ini. Ya, gitu. Jadi yang tadi Ibu sudah sampaikan, pembentukan karakter siswa itu memang penting karena di mana-mana, apalagi SMK, di mana-mana SMK itu kan katanya mau mencetak tenaga kerja, gitu ya, siap di perusahaan. Makanya kita ada yang namanya wakil kepala sekolah humas studi, gitu kan, untuk berhubungan dengan industri, gitu kan. Kita PKN di situ, guru kamu dari sana ke sini, gitu ya. Nah, itu karakter itu sangat penting karena yang paling utama kita bisa bekerja di suatu tempat kita tempati itu karakter itu. Kalau masalah ilmu itu berat ya, YouTube banyak, pokoknya mah gampang deh kalau kita pengen bisa secara akademik. Tapi kan karakter beda, harus ditumbuhkan dari sejak dini lah. Bahkan sekarang kan kalau semuanya udah pakai kurikulum Merdeka juga karakter dari SD bagaimana, SMP bagaimana, gitu kan. Nah, itu di SMK ini saya senang ini karena memang pembentukan karakter harusnya lebih gimana sih, kalau istilahnya kalau kita mau babat alas gitu jadi si aritnya itu udah ada gitu loh. Bener nggak? Iya gitu, tinggal ayo udah karakternya oke, nanti akan diikuti oleh teman-teman. Tapi kan antara karakter dan skill pasti berdampingan gitu. Yang menurut Ibu lebih penting skill apa karakter? Karakter dulu.
Jadi karakter dulu sebelum skill ya, juga. karakter dulu. Bahkan bapak kepala sekolah udah bilang bikin form kuis 30% skill atau akademik, 70% karakter. Walaupun karakternya besar, karakternya goreng. Iya, benar. Gitu ya. Kan gimana kalau ada anak baru nggak pernah masuk tiba-tiba ujian ada nilainya gede ya kan bisa aja kan dia senang baca pengalaman lainnya kan tidak semua soal yang ada di ujian kan tidak semua soal yang bersifat khusus kan ada yang umum juga kadang-kadang Iya, dapetnya di situ. iya pengalamannya banyak gitu kalau anak yang sekolah lurus-lurus aja gitu ya tapi dia tidak punya pengalaman itu nanti akan kalah juga kok. Iya, Iya, itu udah supel itu penting sekali. Bagaimana kita makanya ada gotong royong ya, kolaborasi, kompetensi ada dua satu. Salah satunya kompetensi gotong royong, berbasis bersama-sama. Itu ada di dimensi ini. eksperimen sekali diterapkan di sini. Iya, diterapkan di kurikulum merdeka, bukan di sini. Dan banyak juga sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum. Iya, banyak. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, SMKN 1 Malingping fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Sekolah ini menawarkan beragam program kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri seperti teknik kendaraan ringan, otomotif, akuntansi, dan perkantoran serta perhotelan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum di kelas dan apakah ada perbedaan yang menimbulkan tandanya tersebut muncul dari tantangan tersebut muncul dari kurikulum sebelumnya? Oh, iya. Kalau kurikulum merdeka ada ini nih yang berbeda ya. Ada yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Artinya gini, dalam satu kelas maunya pemerintah ya, itu ada 30 siswa. 30 siswa itu mungkin ada siswa yang sudah bisa, sudah belum bisa, setengah bisa atau yang belum bisa. Itu diharapkan kita guru yang satu ini di kelas itu menerapkan strategi yang berbeda-beda. Itu tantangannya. Itu kita belum maksimal. Ya, kita berusaha, tapi kita belum maksimal. Bahkan si A, si B, si C, A sampai Z ini murid. Si A, si B, si C, si G itu senangnya begini. Kita layani begitu belajarnya. Jadi tidak sama, ayo ceramah semua. Tidak begitu. Ya, pemerintah. Makanya kita kata dua, ya, murid satu. Jadi kadang-kadang juga tidak bisa maksimal, tapi diupayakan, tidak langsung ditinggalkan. Makanya ada yang namanya diagnostik, asesmen diagnostik. Jadi penjajakan. Isya teh pengen belajarnya seperti apa? Gitu. Jadi dari gimana siswa ya? data siswa dulu untuk kita bisa guru mengambil langkah dalam pembelajaran. Itu seperti itu tantangan kita. Mungkin ya ke semua sekolah juga seperti itu. Dan namanya berdiferensiasi, beda ya. Tapi kita sebagai guru diharapkan untuk bisa melayani yang berbeda-beda itu dengan hasil yang maksimal. Tujuannya sebenarnya sama, gitu kan, anak bisa A, tapi caranya yang beda karena kondisi anak yang berbeda, gitu. Salah satu aspek penting dari kurikulum Merdeka adalah transkripsi dalam pembelajaran. Nah, di SMK Negeri 1 Malingping, guru-guru berupaya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu melihat dampak kurikulum ini terhadap motivasi dan belajar siswa? Dampaknya ya. Kalau dampaknya sebenarnya hampir sama aja sih. Kalau begitu ya, hampir sama aja. Karena apapun kurikulumnya, guru dulu yang harus mengubah. Kuncinya ada di Dan guru itu ibaratnya ujung tombak, ya nggak, ujung tombaknya. Bagaimana anak disiplin guru dong, gitu kan? agent of change. Ya, iya. Makanya ada kalau di Jawa itu guru ditunggu dan ditiru, dianut dan diikuti, gitu. Makanya itu suka ngomong juga sama teman-teman, guru juga manusia ya. Kadang kita ada capeknya,
khilafnya gitu kan, karena anak juga harus pandai bagaimana mencontoh hal yang baik dan yang buruk jangan sampai di contohnya gitu. Jadi sebenarnya tidak apa ya, bukan tidak terpengaruh, bukan, tapi intinya bagaimana guru itu dalam menerapkan kurikulum yang benar, apapun kurikulumnya. Dan sebenarnya dari dulu sama, dulu Neng, ibu sekolah SD, Neng nggak tahu ada di mana gitu. CBSA, cara belajar siswa aktif, sama kok dengan sekarang kurikulum merdeka itu ininya siswa, apa namanya ya, ini pada siswa gitu, berpusat pada siswa, bukan guru lagi, gitu kan? Kalau guru, wah zaman ibu sekolah mungkin iya guru yang ibaratnya anak kecil kita disuapkan baik gitu, tapi sekarang enggak, banyak media, banyak ini, kita pintar banget ini, segala ada kalau mau memakai mah, gitu ya. Nah itu di situ semuanya ada, nggak apa-apa. Ada yang namanya guru adalah murid, murid adalah guru. Jadi sekarang tidak ada loh, misalnya ibu ngajar di kelas nonton IPAS, ibu yang paling tahu enggak. Murid mungkin lebih tahu karena dia hobi membaca, itu terbatas, harus cuci piring, harus yang lain gitu ya. Jadi ada lagunya, ada loh itu, guru adalah murid, murid adalah guru, ada itu, tapi ibu lupa nanti cari di Google-nya. Ada itu, sampai cari nanti. Artinya begitu. Makanya kalau diskusi guru sebaiknya seperti itu. Jangan, kalau menjadi guru jangan gini, jangan image, nggak tahu di depan siswa itu sesuatu hal yang langit runtuh gitu. Jangan apa-apa kata anak. Ayo kita bersama-sama mencari tahu hal yang betul daripada kita ditanya namanya manusia mungkin lupa menjawab tapi hal yang salah malah lebih patah. Iya itu. Gitu. Selain itu, SMKN 1 Malingping juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Melalui proyek-proyek ini, siswa diajak untuk mengembangkan sikap gotong royong, kreativitas, dan kemandirian. Ini mungkin sebagai penutup juga ya, saran yang ingin Ibu berikan kepada tentunya yang memangku kebijakan terkait pengembangan kurikulum SMK untuk ke depan. Kementerian itu kan? Iya, ambil masukan ke kementerian. Berarti apa mas sarannya? Mungkin seperti guru-guru yang lain. Ada apa ya, viral. Dulu pernah kalau guru itu udah belajar bikin RPP belum? Belum ya? Perencanaan pembelajaran belum ya? Belum, tapi sudah mulai ditugaskan. Nah, guru sebelum masuk mengajar itu kan harus membuat perencanaan pembelajaran. Iya. Contohnya rencana itu, aku mau masuk NPLD 1, materiku tentang IPAS, ibu ngomongin IPAS aja ya, karena ibu belajar IPAS. Hari ini ibu ngajar IPAS bab makhluk hidup dan lingkungannya. Ibu batasin dulu, 2 jam pelajaran, ibu mengajarkan ciri-ciri makhluk hidup. Kan ada tuh perencanaannya. Walaupun di kenyataan kalau udah di kelas, belum tentu ciri-ciri makhluk hidup semuanya tersampaikan. Mungkin ada yang Bandung 10 menit, 15 menit nyari kan? Iya kan? Iya kan? Lagi nerangin, ada yang datang terlambat, kudu ngomongin dulu, gitu kan? Nah, atau kadang-kadang anak di kelas itu encer. Iya, ada yang Ternyata saya bisa loh lebih satu langkah dibandingkan kelas yang lain, itu bisa, gitu ya. Jadi sebagai guru sebenarnya ya bisa kita ikutin kurikulum dari pemerintah, kita pelajari, tapi nggak usah ditinggalkan kurikulum yang lama kalau itu bagus, kita selipkan terus ngerangka, gitu ya. jadi Iya, berkesinambungan. biar ini bagus kok yang lain juga, gitu ya. Itu tidak bilang yang sekarang terbaik, itu setuju dengan sekarang. Tapi saat yang dulu begini ada, nah dulu kan ada KI yang namanya KI itu dicari ya, KI kompetensi inti, itu tentang sikap moral. Nah, kenapa enggak sekarang kita selipkan di IPAS? Iya kan, bagaimana sopan santun anak, gitu ya, bagaimana berucap salam dengan guru, gitu. Nah itu tetap ada penilaian, gitu. Jadi yang dulu walaupun sudah berubah namanya, tapi yang bagus masih tetap digunakan, gitu ya. Tidak ditinggalkan juga yang dulu ya. Seperti itu. Ya. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, SMKN 1 Malingping terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidik vokasi melalui kurikulum Merdeka.
dengan dukungan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. SMKN 1 Malingping optimis dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.